Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Muda curi perhatian dunia. FIFA sorot 2 gol spektakuler Indonesia U17. Saifi Salih, level mereka sudah dunia. Deli Serdang. Meski hanya bermain imbang 2-2 melawan Tajikistan U17 di laga perdana Piala Kemerdekaan 2025, Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto berhasil mencuri perhatian dunia. Permainan cantik, penuh kreativitas, dan 2 gol kelas dunia yang dicetak lewat tandukan brilian Mirza Firjatullah di menit ke-34, serta sundulan keras Alberto di menit ke-56, membuat publik sepak bola internasional berdecak kagum. Sorotan tak hanya datang dari media lokal atau regional. FIFA, induk organisasi sepak bola dunia, bahkan menuliskan secara khusus di laman resminya tentang performa Garuda Muda. Dalam artikel berjudul Two Fantastic Goals from Indonesia U17, FIFA menyebut laga Indonesia vs Tajikistan sebagai salah satu pertandingan pembuka paling menghibur di turnamen tersebut. Gol fantastis dari Indonesia U17, meski laga berakhir imbang 2-2 melawan Tajikistan di pertandingan perdana Piala Kemerdekaan 2025. Permainan yang penuh determinasi dan kualitas individu yang mengagumkan, tulis FIFA di laman resminya. Gol-gol yang menggetarkan Deli Serdang. Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, sore itu dipenuhi puluhan ribu supporter dari berbagai penjuru Indonesia bahkan luar negeri. Suara teriakan Garuda Muda menggema membentuk atmosfer yang membuat lawan-lawan Asia lainnya mengakui keangkeran dukungan publik Indonesia. Gol pertama lahir pada menit ke-34 saat sayap kiri Elvandra Volastra melepaskan umpan silang presisi. Mirza Firjatullah yang lepas dari kawalan bek Tajikistan melompat tinggi dan menanduk bola dengan tajam ke sudut gawang. Kiper Tajikistan hanya terpaku, sementara stadion bergemuruh. Gol kedua lahir di babak kedua, tepatnya menit ke-56. Kali ini giliran Zahabi Goli yang mengirim umpan lambung matang dari sisi kanan. Alberto yang dikenal dengan postur menjulangnya, memenangkan duel udara dan menghantam bola dengan sundulan keras yang tak mampu dibendung penjaga gawang lawan. 2 gol itu bukan sekadar sundulan, tapi karya seni sepak bola, kata salah satu komentator FIFA TV yang menyiarkan laga tersebut. Level Indonesia sudah dunia. Pujian juga datang dari legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih. Pemain yang pernah menjadi mimpi buruk Indonesia di final Piala AFF 2010 itu kini justru memberikan apresiasi setinggi langit kepada tim muda Garuda. Saya harus jujur, ini tim muda yang luar biasa. Level mereka bukan lagi hanya Asia Tenggara, tapi sudah Asia bahkan mendekati standar dunia. Mereka akan tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, dan saya rasa itu pantas. Tidak ada salahnya kita belajar dari mereka, ucap Saifi Salih kepada media Malaysia. Pernyataan Saifi itu memicu reaksi beragam di kalangan fans Malaysia. Sebagian merasa bangga melihat sesama negara ASEAN menembus panggung dunia. Namun tak sedikit pula yang justru mempertanyakan mengapa tim muda Malaysia tidak diundang dalam turnamen bergengsi seperti Piala Kemerdekaan 2025. Fans Malaysia iri dan bingung. Di media sosial, forum-forum pendukung Harimau Malaya ramai membicarakan undangan turnamen ini. Seorang pengguna X, dulu Twitter, menulis, "Kenapa Malaysia tak ikut? Ini turnamen besar, lawan-lawannya semua peserta Piala Dunia U17. Padahal kita juga punya tim bagus." Komentar ini dibalas dengan sinis oleh sebagian netizen Indonesia dan Thailand. Bahkan, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand FT yang akrab disapa Madam Pang ikut memberikan komentar resmi. Ini turnamen tingkat dunia, bukan turnamen hiburan. Semua peserta adalah tim yang akan bermain di Piala Dunia U11. Kalau Malaysia mau ikut, silakan buat turnamen sendiri, tegas Madam Pang seperti dikutip Bangkok Sport Daily. Pernyataan tersebut sontak menjadi viral dan mengundang reaksi beragam. Sebagian memuji ketegasan Madam Pang, sebagian lainnya menganggapnya sebagai sindiran telak untuk Federasi Sepak Bola Malaysia. Fak. Suasana stadion, pesta sepak bola dunia di Sumatera. Pertandingan Indonesia U17 melawan Tajikistan bukan sekadar laga sepak bola, tetapi pesta budaya dan sportivitas. Di luar stadion, pedagang kaki lima laris manis menjajakan berbagai kuliner Nusantara. Dari sate padang, bakso, nasi goreng, hingga minuman segar es kelapa muda, semua menjadi buruan penonton. Banyak supporter asing, termasuk dari Uzbekistan dan Mali yang akan berlaga di pertandingan berikutnya, terlihat menikmati suasana. Beberapa bahkan memuji harga makanan di Indonesia yang relatif murah dibanding negara mereka. Di tribun, tifo raksasa bergambar Garuda mengepakkan sayap terbentang megah. Can-can khas seperti Indonesia Indonesia
terus menggema, mengiringi permainan cepat dan atraktif anak asuh Nova Arianto. Nova Arianto, kami belum selesai usai laga. Pelatih kepala Nova Arianto mengaku bangga dengan performa timnya, namun menegaskan bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Kami bermain bagus, mencetak gol indah, dan mendapat sorotan dunia. Tapi target kami adalah juara turnamen ini dan mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk Piala Dunia U11 di Qatar. Jadi, kami belum selesai, ujar Nova. Nova juga menyoroti pentingnya rotasi pemain untuk menjaga kebugaran. Pemain-pemain seperti Putu Panji, Elvandra Volastra, Zahabi Goli, Mirza, dan Alberto disebutnya dalam kondisi prima dan siap meladeni permainan cepat Uzbekistan di laga kedua. Lawan berikutnya, Uzbekistan. Pertandingan kedua akan mempertemukan Indonesia U11 dengan Uzbekistan, salah satu tim muda terkuat di Asia yang juga lolos ke Piala Dunia U11. Laga ini diprediksi menjadi ujian berat bagi Garuda Muda. Uzbekistan dikenal memiliki fisik yang kuat, disiplin bertahan, dan kecepatan serangan balik mematikan. Namun, publik optimistis Indonesia mampu mengatasinya jika bermain dengan determinasi dan kreativitas seperti saat melawan Tajikistan. Sorotan dunia berlanjut. Media-media internasional mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia U19. ESPN Asia menulis bahwa Garuda Muda adalah tim paling menarik untuk ditonton di Piala Kemerdekaan 2025. Sementara, Gulf Times dari Qatar memprediksi Indonesia akan menjadi kuda hitam di Piala Dunia U19 nanti. Di media sosial, cuplikan 2 gol sundulan Mirza dan Alberto sudah ditonton jutaan kali di berbagai platform. Banyak yang menyebutnya sebagai gol textbook untuk teknik sundulan sempurna. FIFA sendiri berencana membuat segmen khusus di kanal YouTube resminya yang membahas perkembangan tim-tim peserta Piala Dunia U11, dengan Indonesia termasuk dalam daftar teratas.